Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang red flags atau bendera merah. Apa itu red flags? Red flags itu berbahaya ya dalam konteks audit, dalam konteks akuntansi forensik, dalam konteks laporan keuangan. Red flags itu adalah merupakan hal yang berbahaya. Ya. Red flags itu artinya ada sesuatu yang tidak beres. Red flags itu artinya ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Artinya red flags adalah sesuatu tanda yang menyampaikan bahwa ada bahaya yang harus segera diperhatikan. Red flags ini adalah merupakan upaya early detection, ya, merupakan deteksi dini, karena red flags tersebut ingin menunjukkan bahwa ada indikasi terjadinya atau ada indikasi potensi fraud. Nah, ketika sudah bisa dideteksi dini atau ketika indikasi fraud itu bisa dideteksi secara dini, maka diharapkan uang atau harta itu bisa diselamatkan. Kenapa? Karena dari deteksi dini tersebut dapat diambil langkah-langkah untuk mencegah agar jangan sampai terjadi fraud lebih lanjut. Nah, ketika fraud yang lebih lanjut itu tidak terjadi, maka harta dapat diselamatkan. Oke. Kita bicara tentang 6 behavioral red flags, ya. 6 perilaku red flags artinya 6 perilaku yang menggambarkan yang harus diwaspadai, ya. 6 perilaku yang menggambarkan red flags. Yang pertama adalah living beyond means, artinya adalah hidup di luar kemampuan. Kemudian financial difficulties atau kesulitan keuangan, adanya kesulitan keuangan, kemudian adanya hubungan yang luar biasa atau hubungan yang spesial, hubungan yang tidak biasa, ya, yang terjadi dengan vendor, ya, atau customer. Kemudian ini kaitannya dengan isu pengendalian. Ketika ada seseorang atau pihak yang tidak mau share duties atau ada pihak yang tidak mau berbagi pekerjaan, ya, dia ingin pekerjaannya cuman dia mengerjakan. Ketika pun dia mengalami kesulitan karena terlalu banyak pekerjaan, overload, dia tetap nggak mau berbagi sama yang lain. Dia mungkin lebih suka menghabiskan waktunya lebih banyak, lebih suka menghabiskan waktunya untuk lembur, mengerjakan pekerjaan yang banyak daripada harus berbagi kepada rekan kerja yang lain. Itu hati-hati, ya. That's red flags. Kemudian family problem, ya, permasalahan keluarga sampai hingga terjadi perpisahan pasangan. Kemudian wheeler dealer attitude. Nanti kita lihat. Oke. Dari ACFR TTN 2020, 85% dari kasus fraud itu menemukan bahwa pelaku fraud itu setidaknya menunjukkan satu behavioral red flags tadi. Jadi dari pelaku fraud itu ditemukan ternyata minimal satu perilaku yang ditunjukkan oleh para pelaku fraud tersebut. 85% loh. Nah, sementara 50%-nya itu menunjukkan perilaku yang tidak biasa tadi. Lebih dari 50% itu menunjukkan lebih dari satu perilaku, lebih dari satu petunjuk lah, ya, untuk bahwa dia telah melakukan fraud. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah living beyond means. Salah satunya itu adalah gaya hidup yang ekstravagan, ya, gaya hidup yang gaya hidup yang mewah. Padahal kalau dilihat-lihat, mungkin kalau diukur-ukur, ya, mungkin penghasilannya tidak sesuai dengan gaya hidupnya, ya.
mungkin kalau ya kita setidaknya bisa mengukur-ukur mungkin ya, walaupun tidak tepat kadang-kadang eh, dengan pekerjaan seperti demikian mungkin penghasilannya hanya sekian. Tapi kenapa dia bisa hidup dengan gaya hidup yang kira-kira tidak sesuai dengan penghasilannya, jauh di atas penghasilannya. Ya, tentu sebagai dari warga biasa aja mungkin kita akan bertanya-tanya, kok dia bisa beli ini, dia bisa beli itu, padahal pekerjaannya, apalagi jika dibandingkan dengan kita, padahal pekerjaannya sama, tapi kok penghasilannya jauh lebih tinggi daripada kita. Nah, that's red flags. Oh, itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda ya, red flags ya. Red flags is not fraud. Ya, red flags masih berupa tanda-tanda, tapi itu belum tentu fraud. Ya, itu harus dianalisis lebih lanjut lagi. Ya, kehidupan yang di luar kemampuan pada umumnya. Kemudian salah satu perilaku lagi adalah adanya kesulitan keuangan. Ya, hutangnya menumpuk. Nah, ketika hutangnya menumpuk, banyak hutang dan seterusnya, itu kan mengindikasikan bahwa si pelaku fraud itu memang betul-betul berada dalam tekanan. Ya, itu perilakunya. Kemudian eh, salah satu red flags atau salah satu tanda-tanda yang harus diwaspadai adalah ketika ada hubungan yang spesial, kayaknya hubungannya nggak biasa deh antara pejabat di perusahaan dengan supplier, kok kayaknya akrab sekali, kok sepertinya ya tidak seperti hubungan pada umumnya dan seterusnya. Ya, ketika terjadi hubungan spesial dalam konteks bisnis, itu adalah merupakan suatu pertanda ada perilaku atau tindakan fraud. Kemudian seperti yang disampaikan tadi dalam isu pengendalian internal, ketika seseorang itu misalnya dia memiliki tugas yang banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, yang rasanya tidak bisa dikerjakan di waktu kerja, tapi dia tidak mau berbagi. Meskipun seseorang atau meskipun rekan kerja sudah menawarkan diri untuk membantu, dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena khawatir yang akan membantu tadi bisa mengetahui apa yang sesungguhnya yang dia kerjakan, apa yang sesungguhnya yang dia sembunyikan selama ini dan seterusnya. Jadi ketika ada orang yang pekerjaannya banyak yang harusnya bisa dibantu tapi dia tidak mau dibantu dan dia lebih baik dia kerja lembur berhari-hari dan seterusnya daripada harus berbagi dengan orang lain, that's red flags. Ya, hati-hati. Atau bahkan juga nggak ngambil cuti. Ketika teman-teman yang lain pada ngambil cuti, liburan dan seterusnya, prinsipnya adalah no vacation. Kenapa? Karena ketika dia cuti, maka posisi dia akan digantikan oleh orang lain. Maka berkemungkinan di situ orang yang menggantikan posisinya akan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Ya. Oke. Lalu kemudian family problem. Ya, family problem sampai ada terjadi perpisahan dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi salah satu indikasi terjadinya tindakan fraud. Lalu wheeler dealer attitude artinya adalah orang itu memanfaatkan kepintarannya untuk mendekati orang lain tapi dengan tipuan dan seterusnya. Oke. Kemudian kita bahas adalah symptoms of fraud atau tanda-tanda gejala-gejala terjadinya fraud. Yang pertama adalah apa ya gejalanya terjadi fraud itu? Nah, gejala-gejalanya yang pertama adalah adanya accounting anomalies, ya, ada hal yang tidak biasa, ada keganjilan, ada ketidaknormalan, ada penyimpangan di dalam accounting. Contohnya apa? Jurnal yang salah, yang harusnya jurnal itu tidak salah ya, tapi kok jurnal itu salah ya, bukannya karena tidak bisa ya. Kemudian saldo konfirmasi itu berbeda ya, ketika kita melakukan konfirmasi piutang atau konfirmasi hutang saldonya berbeda. Kemudian laporan keuangan yang tidak balance. Nah ya, kalau di kampus kan tidak balance mungkin karena belum
bisa mengerjakannya ya, belum bisa menyelesaikannya dengan baik. Tapi kadang kalau sudah di dunia industri tidak balance, itu bukan isunya bukan hanya tidak bisa mengerjakan dengan baik, tapi memang karena ada sesuatu hal terjadi. Kenapa sampai laporan keuangan tidak balance? Oke. Yang harus digarisbawahi adalah symptoms itu bukan fraud, ya. Belum fraud, ya. Oke. Lalu apalagi accounting anomaliesnya? Lihat dokumen, ya. Ketika ada dokumen yang hilang, ketika ada rekonsiliasi bank yang tanggalnya sudah expired, ada kemudian past due AR ini adalah ada piutang yang tidak tertagihnya lama sekali, ya, piutang macetnya lama sekali. Lalu adanya pembayaran ganda, ya, pembayaran hutang ganda, pembelian ganda dan seterusnya. Lalu ada dokumen itu hanya ada dokumen fotokopiannya aja, dokumen aslinya hilang atau sulit ditemukan. Nah, that symptom, ya, itu adalah gejala atau tanda-tanda atau red flags ya terjadinya fraud. Berikutnya adalah analytical anomalies. Apa itu? Jadi anomali-anomali yang terjadi dalam hal accounting juga, tapi hal-hal yang berbau estimasi atau analisis, ya. Jadi misalnya ada penyesuaian persediaan yang tidak dapat dijelaskan. Jadi kan misalnya ada penurunan nilai dan mungkin misalnya ada write off, ya, atau penghapusan persediaan. Nah, itu ketika ditanya tidak yang bersangkutan atau yang seharusnya berwenang itu tidak mampu menjelaskan kenapa dilakukan write off, ya, kenapa persediaannya nilainya turun sekian dan seterusnya. Itu adalah symptoms of fraud. Lalu kemudian selisih pembelian, ya, adanya terjadi selisih pembelian dengan selisih penjualan. Kemudian terlalu banyak kredit memo, itu juga merupakan symptoms. Kemudian kenaikan atau penurunan saldo yang signifikan. Misalnya tahun 2019 saldo piutang itu ada 200 juta, tapi di tahun 2021 awal itu hanya 100 juta dalam waktu di 2 hari atau 3 hari. Nah, itu ada sesuatu yang terjadi, ya. Kenapa saldo penjualan misalnya atau saldo piutang di akhir tahun itu tinggi, tapi saldo penjualan tersebut pas seminggu atau 2 minggu setelah tanggal neraca itu tiba-tiba turun. Symptoms, hati-hati ya. Red flags. Oke. Kemudian beban yang tidak dapat dijelaskan. Ada beban-beban yang tidak dapat dijelaskan, itu pengeluaran untuk apa dan untuk apa, itu tidak bisa dijelaskan, hati-hati. Kemudian symptoms atau gejala fraud yang lain adalah terkait dengan internal control weakness atau kelemahan pengendalian internal. Misalnya ada kurangnya pembagian tugas dan fungsi, artinya ada seseorang itu yang menerima beban yang sangat banyak atau fungsinya sangat luar biasa, sementara ada satu pihak lagi yang hanya mengerjakan fungsi yang ringan-ringan saja, ya, bukan fungsi kunci, sehingga sulit untuk melakukan kontrol. Oke, kemudian kurangnya pengamanan aset, kurangnya pemeriksaan dan review independen, dan kurangnya otorisasi. Jadi ketika dokumen-dokumen atau prosedur aktivitas bisnis itu tidak didukung oleh dokumen yang diotorisasi atau fungsi otorisasi, that symptoms. Oke, itulah kira-kira red flags atau gejala-gejala atau tanda-tanda terjadinya fraud, ya. Waspada ketika tanda-tanda tadi Anda temukan, Anda bisa identifikasi ketika Anda menjadi seorang auditor accounting forensik. Nah, sekarang kita lihat ada 10 worst accounting scandals. Ada 10 skandal besar yang terjadi di dunia. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama yang adalah WorldCom tahun 2002, kemudian yang fenomenal Enron ya tahun 2001, kemudian Freddie Mac 2003, Waste Management Company 1998, Tyco 2002, HealthSouth 2003,
American Insurance Group yang kita kenal biasa dengan AIG itu 2005, Lehman Brothers itu 2008, Bernie Madoff 2008 dan Satyam 2009. Oke. Kemudian kita lihat WorldCom 2002. Oke. Ini kira-kira ilustrasinya. Ada 10 accounting skandal yang terburuk yang pernah terjadi di dunia. Oke. Silahkan nanti Anda pelajari, kemudian Anda cari kira-kira itu skandal-skandalnya terjadi karena apa, kemudian yang terlibat siapa saja, kemudian modusnya seperti apa, bahkan ketika melibatkan accountant, itu kasus yang mana yang melibatkan accountant, kemudian apa ya nasib kantor akuntan publik yang bersangkutan. Oke, itu di dunia. Nah, sementara di tanah air itu ada 4 skandal korupsi terbesar. Yang pertama adalah proyek EKTP ya, semuanya memang pada tahu ya. Proyek EKTP itu 5,9 triliun, kerugian negara itu sampai 2,3 triliun. Yang kedua adalah proyek Hambalang ya, itu juga besar ya, 1,2 triliun. Kemudian pengadaan simulator SIM ya, itu 196,6 miliar. Jadi kayaknya sepertinya uang itu bunyinya triliun miliar gitu ya, tapi kita nggak pernah ngelihat. Tapi memang ya segitulah yang digelapkan oleh pelaku-pelaku fraud yang ada di Indonesia. Kemudian pengadaan radio komunikasi terpadu, itu nilai proyeknya sampai 180 miliar dan seterusnya. 4 skandal korupsi terbesar. Sementara ada kasus-kasus lain ya, seperti pengadaan helikopter Gubernur Aceh, ada dermaga Bagasi Api-Api, korupsi pajak ya, si Gayus Tambunan dulu ya, yang KPNS golongan 3 tapi berpenghasilan besar. Kemudian adanya traveler check anggota DPR, korupsi Al-Quran dan seterusnya ya. Banyak terjadi fraud yang di tanah air. Kemudian kalau untuk melakukan investigasi fraud itu bagaimana standarnya? Yang pertama adalah seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui. Ya. Kemudian kalau untuk mengumpulkan bukti, kumpulkanlah dengan kehati-hatian. Ya, hati-hati sekali karena ini menyangkut bisa jadi menyangkut nama baik seseorang atau nama baik lembaga. Kemudian pastikan seluruh dokumentasi dalam kondisi aman. Jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri dan seterusnya. Ya. Dan jangan lupa Anda indeks ya, biar gampang untuk menelusurinya. Kemudian pastikan investigator itu mengerti hak asasi pegawai dan menghormatinya. Artinya ketika Anda menjadi auditor forensik, maka jangan mentang-mentang Anda melakukan investigasi lalu tidak menghormati hak asasi manusia. Anda tetap harus memberikan pendekatan-pendekatan yang paling mungkin, yang tetap menghargai dan menghormati hak asasi manusia seseorang. Kemudian beban pembuktian itu sebetulnya ada pada penduga ya, menduga. Kemudian cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target. Artinya apa? Artinya Anda memang menguasai apa yang harus Anda kerjakan. Sebetulnya hal ini bukan hanya untuk accounting forensik saja, untuk seluruh pekerjaan Anda harus menguasai apa yang Anda kerjakan. Kemudian liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi. Jadi ketika ada melakukan audit investigasi itu memang tetap harus ada prosedurnya, harus ada tahapannya, dan ada tahapan-tahapan kunci yang harus diikuti ya, agar bukti yang Anda kumpulkan memang adalah bukti-bukti yang bisa dibawa ke pengadilan. Oke, demikian saja pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.